Shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Satu ayat saja. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah bijaksana di dalam menilai. Apa Bapak Ibu? Bijaksana di dalam menilai. Di dunia ini banyak orang pintar Bapak Ibu. Betul tidak? Tetapi tidak banyak orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu tahu kapan dia harus bekerja. Dia juga tahu kapan dia harus istirahat. Orang bijaksana itu tahu kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam. Jangan banyak ngomong. Orang bijak itu tahu waktu kapan dia harus ibadah kepada Tuhan. Dan juga kapan ada waktunya dia pergi jalan-jalan, ngelencer. Ya. Kalau hari Minggu kemana? Tes. Ini ngomongin saya atau apa nih? Orang bijak itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia selalu perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tadi ayat yang kita baca berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Kita memberi maka kita akan diberi. Itu tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ini prinsip. Kalau kita mau menerima harus memberi. Suatu takaran yang baik. Apa itu takaran Bapak Ibu? Alat untuk mengukur ya, ukuran ya. Waktu saya kecil saya masih ingat kalau pergi beli beras itu ada takarannya. Ada kaleng ya. Satu kaleng itu ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, betul tidak? Itu untuk menakar. Takaran yang baik itu seperti apa Bapak Ibu? Takaran yang baik itu takaran yang sesuai dengan ukurannya. Kalau pedagang zaman dulu ada takaran yang tidak sesuai dengan, untuk apa? Itu bukan takaran yang baik, itu takaran untuk menipu-nipu konsumen, customer. Itu takaran yang baik harus sesuai dengan ukurannya. Apalagi itu takaran yang baik. Kalau orang ukur beras, Bapak Saudara, kalau dia diukur Bapak Saudara, kalau dia cepat-cepat langsung diset, langsung dituang itu cukup enggak 1 liter? Itu harus digoyang, dipadatkan. Coba kita baca. Berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang apa? Yang dipadatkan. Dipadatkan supaya betul-betul berisi. Seringkali hidup kita ini takarannya enggak tepat Bapak Saudaraku, enggak baik. Ya. Tampilannya luar biasa. Tampilannya rohani sekali. Seperti seorang pendeta. Ngomongnya rohani. Tapi hidupnya rohana. Karena apa? Tidak dipadatkan. Penampilannya sangat baik Bapak Saudaraku. Sekali ngomong puji Tuhan, haleluya. Tapi isinya tidak dipadatkan. Casingnya bagus. Wis. Wis. Dicap gotiau. Berapa? Tapi isinya Samsung yang di
daratan sana itu loh, Cina daratan. Isinya cuma kopek ceng. Casingnya dicap go. Cuma casingnya bagus, isinya tidak bagus. Berkat yang betul-betul berisi adalah takaran yang sangat baik. Harus berisi, harus padat. Amin. Bukan hanya casingnya bagus, tapi isi dalamnya juga harus bagus. Apalagi takaran yang baik. Takaran yang baik dikatakan, coba baca baik-baik. Berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan apa? Tumpah keluar. Takaran yang baik Bapak Saudaraku, bukan dia hanya padat, ini ukuran Tuhan ya, bukan ukuran saya, ini firman Tuhan katakan. Itu harus sampai tumpah keluar. Untuk apa tumpah keluar? Bukan disia-siakan, tapi takaran yang baik itu harus bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Ayo katakan menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau kita dapat sesuatu yang baik, takaran yang baik, sudah isinya baik, harus menjadi berkat untuk banyak orang. Sekarang saya tanya saudara, ingin nggak berkat yang demikian? Takaran yang baik sesuai dengan ukuran, berkatnya berisi dan menjadi berkat untuk sesama. Bapak saudara inginkan nggak berkat yang demikian? Ingin nggak Bapak saudaraku? Ya semua jawab, ingin ya Pak, saya mau Pak, saya mau Pak. Ya saya juga mau. Coba kita baca ayat ya. Lukas pasal 6 ayat 38 bagian B ya. Tapi kita baca semualah ya. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, yang dicurahkan dalam ribahmu. Sebab apa? Yuk sama-sama baca. Baca sekali lagi, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Ini ayat itu betul-betul hebat Bapak Saudaraku. Saya berikan satu statement buat Bapak Saudara. Berkat dengan takaran yang baik bisa kita dapatkan sangat bergantung cara kita mentakar orang lain. Sangat bergantung kepada kita mengukur orang lain Bapak Saudaraku. Saya ulangi Bapak Saudaraku ya. Tadi katakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Statement yang saya berikan karena dengan ilham firman Tuhan ini, saya katakan demikian, berkat atau takaran yang baik bisa kita dapatkan sangat bergantung bagaimana kita mengukur orang lain, bagaimana kita mentakar orang lain. Untuk menilai orang lain itu perlu namanya bijaksana. Ayo katakan bijaksana ya. Kalau kita tidak bijaksana, kita bisa sembarangan menilai orang lain. Amsal 3 ayat 21 sampai ayat 24 berkata demikian. Amsal 3 ayat 21 sampai 24. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Jadi orang yang bisa menilai segala sesuatu dengan baik, dia adalah orang yang bijaksana. Oh jadi orang bijaksana? Oh jadi orang bijaksana? Nah, sekarang kita pelajari menurut firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bijaksana menilai sesuatu. Ayo kita kembali ke Injil Lukas. Pasal 6 ayat ke-37 ya berkata demikian. Bagaimana kita bisa bijaksana menilai orang lain ya. Janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah
dan kamu akan diampuni. Saya ingin Bapak Ibu Saudara itu periksa sejenak ya. Lebih sering mana kita melihat kesalahan orang lain atau melihat kesalahan diri sendiri? Halo? Pernah nggak kita, oh nih saya menyadari ini saya salah. Saya harus berubah. Tapi seringkali tidak. Seringkali kita tunjuk orang lain, wah Bapak ini nggak benar. Kerjanya nggak becus. Tangan kita menunjuk orang lain. Tahu nggak satu tangan, satu jari menunjuk orang lain, berapa jari menunjuk kita? 4 atau 3 ya? 3 lah Bapak Saudara tambah-tambahin. Betul tidak? Ada satu ilustrasi yang bagus. Ilustrasinya begini ya. Di suatu desa Bapak Saudaraku ada seorang penjahit. Ada yang di sini profesinya penjahit. Dia bukan penjahit yang ecek-ecek. Bukan penjahat ya, penjahit ya. Bedanya sedikit, beda. I sama A saja. Ini penjahit. Dia yang profesional, dia bukan hanya langganan, dia bukan hanya orang-orang yang kecil, tapi orang yang besar-besar dan dia terima jahitan dengan harga yang sangat mahal. Dan dia karena jahitannya bagus dan jasanya mahal sehingga dia kaya raya. Datanglah seorang petani yang miskin, ya, berkata kepada bapak ini, kamu kan kaya, kamu terima uang banyak sekali dari customer, dari langganan kamu, ya. Tapi kamu tidak pernah memberi kepada orang-orang yang susah, orang miskin di penduduk kampung ini. Ketika ditunding-tunding sama petani miskin ini, ya, penjahit ini hanya tersenyum. Ketika melihat penjahit ini tidak tanggapi petani miskin ini memprovokasi masyarakat setempat sehingga orang-orang sekampung itu benci kepada penjahit ini. Suatu ketika penjahit ini sakit. Gak ada yang besuk, gak ada yang tengokin. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Itu pun tidak ada yang melayat. Petani itu ngomong, beda loh kamu loh dengan pedagang daging. Yang walaupun dia pedagang daging, tetapi setiap hari dia memberikan dagangannya itu bagi-bagikan kepada fakir miskin, orang miskin. Penjahit ini dibandingkan dengan pedagang daging yang biasa-biasa tetapi setiap hari bagikan dagingnya kepada orang-orang miskin di kampung itu. Ketika penjahit itu meninggal, ternyata pedagang sapi ini, penjual daging sapi ini juga sudah tidak membagikan daging lagi kepada masyarakat. Orang bertanya kepadanya, Pak, kenapa tidak bagi-bagikan kepada fakir miskin lagi, kepada orang-orang membutuhkan? Ya selama ini saya mendapatkan, karena penjahit ini ya membeli daging saya, suruh saya bagi-bagikan kepada orang kampung yang membutuhkannya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Bukankah kita seringkali tangan kita menunjuk-nunjuk orang lain? Oh Bapak ini loh, kaya tapi tidak pernah memberi. Oh ini orang ini, kok hidupnya begitu, nggak betul, nggak becus. Seringkali tangan kita menuju orang lain, tapi kita tidak pernah menakar diri kita sendiri. Lebih baik kita lihat diri kita sendiri. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain? Bukan menilai orang lain, apa yang orang lain sudah lakukan untuk Tuhan atau untuk sesamanya. Bapak Saudara, jangan hidup kita Bapak Saudaraku hanya bisa menilai orang lain tetapi kita tidak bisa melihat diri kita sendiri Bapak Saudaraku. Sekali lagi jangan suka mengukur dan mempersoalkan orang lain. Belum tentu penilaian kita itu benar. Coba Bapak Saudara baca di 1 Tesalonika 5 ayat 21 ya. Yuk kita sama-sama baca ya.
Bagaimana kita ini bisa bijaksana menilai orang lain. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Firman Tuhan katakan ujilah segala sesuatu. Jangan gampang kita lihat sesuatu, kita langsung mengambil, memvonis dan menilai orang lain. Tapi kita harus uji segala sesuatu. Ya. Bagaimana cara ujinya? Kita bisa lewat doa dan permohonan kepada Tuhan. Bisa lewat pengamatan yang mendalam. Ya. Bisa melihat kehidupannya secara menyeluruh. Bukan spontan kita menilai orang lain Bapak Ibu Saudaraku. Lebih baik kita lihat ke dalam diri kita daripada kita menilai orang lain. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita bisa bijaksana menilai orang lain. Ujilah segala sesuatu sebelum kita berpendapat. Ayo katakan kanan kiri saudara. Ujilah segala sesuatu sebelum supaya enggak salah kita. Supaya kita jadi orang yang bijaksana. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa bijak menilai sesuatu. Kita kembali Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-39. Ayo kita sama-sama baca ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39. 1, 2, 3. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ini dalam bentuk pertanyaan. Ya. Yesus bertanya, bisa nggak orang buta itu menuntun orang buta? Bapak sudah sadar nggak? Kita ini tanpa Tuhan, kita ini seperti orang buta, nggak bisa apa-apa. Betul tidak? Jangan sok-sok tahu, suka guruin orang lain. Kita loh tanpa Tuhan kita ini seperti orang buta. Nggak bisa apa-apa kita tanpa Tuhan Bapak Saudaraku. Rasul Paulus Bapak Saudaraku. Apa kurangnya Rasul Paulus? Dia sangat terhormat dididik di dalam agama Taurat yang luar biasa, hafal Taurat sampai titik koma Bapak Saudaraku. Dididik oleh imam besar Gamaliel. Luar biasa Bapak Saudaraku. Tetapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik Bapak Saudaraku, kedua matanya dibutakan Bapak Saudaraku. Orang yang hebat tanpa Tuhan Bapak Saudaraku itu seperti orang buta. Jangan sok-sokan mengguruin orang lain. Yesus berkata, dapatkah orang buta itu menuntun orang buta? Dua-duanya itu akan masuk ke dalam lubang. Lalu bagaimana Bapak supaya kita tidak buta? Ya, maksud saya buta secara rohani. Coba lihat di ayat ke-40. Injil Lukas pasal ke-6 ayat 40. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Bapak saudara sudah tamat belum? Halo? Udah tuwek-tuwek belum tamat? Nggak sekolah kali. Selama Bapak Ibu Saudara masih hidup, Bapak Saudaraku, Bapak Ibu Saudara harus selalu menjadi muridnya Tuhan Yesus. Aminnya cuma WL toh. Selama kita masih bernapas, kita harus selalu menjadi muridnya siapa? Tuhan Yesus. Supaya kita tidak buta rohani. Supaya kita tidak menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Dua-duanya jatuh ke dalam lubang.
Bagaimana caranya kita tidak buta? Harus selalu menjadi. Ada mau tamat? Ayo, saya wisuda. Tahu cara wisudanya? Gampang, Bapak Saudaraku. Hadi nanti suruh belikin peti di sini. Langsung saya wisuda Bapak Saudara, selesai, tamat. Enggak usah jadi murid lagi. Dia akan sama seperti gurunya. Di mana? Di mana? Di mana Bapak Ibu? Di surga. Berarti dia sudah tamat. Mau tamat? Kenapa tidak mau tamat? Kenapa tidak mau tamat? Masih ingin hidup, tanya ada yang jawab. Masih ingin hidup. Makanya harus belajar apa? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bagaimana kita bisa bijaksana menilai orang lain? Harus selalu belajar firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana bisa bijaksana menilai sesuatu? Kita kembali Injil Lukas pasal 6 ayat 41 dan ayat 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak saudara tadi pagi mau berangkat ke gereja bercermin tidak? Ada yang tidak bercermin? Halo? Bagaimana misalnya kalau kita tidak pernah bercermin Bapak Saudaraku? Bayangin ya Bapak Saudaraku, zaman purbakala, zaman batu, belum ada cermin ya. Berarti kita kan tidak tahu wajah kita, betul tidak? Ya. Kita bisa raba-raba, waduh ini saya ini ganteng ya. Tapi kita bisa lihat orang lain, betul tidak? Kalau dia tidak pernah bercermin Bapak Saudaraku, dia itu tidak tahu tentang dirinya sendiri, betul tidak? Dia tidak bisa melihat wajahnya sendiri. Makanya ketika dia melihat orang lain, dia berkata, ya, dia bisa menilai orang lain. Oh si A ini jelek mukanya, bopengan. Untung gak ada yang bopengan, saya berani ngomong begitu Bapak Saudaraku. Kalau ada yang bopengan saya gak berani Bapak Saudaraku. Oh cewek itu jelek-elek, jerawatan. Untung jemaat saya nggak ada yang jerawatan. Oh si itu loh, itu hidungnya itu mancung ke dalam. Kan bahasanya lebih halus kan. Dia bisa lihat orang lain hidungnya mancung ke dalam, pada hidungnya sendiri nyunsup ke dalam Bapak Saudaraku. Oh ini pasti Chinese itu. Matanya sipit. Menghina ya. Awas itu nanti. Oh si itu rambutnya keriting kayak itu loh, mie goreng itu loh. Dia bisa menilai orang lain, dia bisa melihat orang lain, tetapi dia tidak pernah bercermin, tidak tahu tentang dirinya sendiri. Saya mau tanya Bapak Saudara. Bapak Saudara pernah nggak bercermin tentang kehidupan Bapak Saudara sendiri? Halo? Kita pernah bercermin nggak? Tiap hari kalau ibu-ibu kan cerminnya berapa kali? Di dompetnya ada cermin kan? Gitu kan? Betul kan? Betul kan? Ada cermin kan? Betul kan? Dompetnya ada cermin kan?
Oh pakai HP ya? Oh, ya. Tapi pernah nggak setiap hari kita bercermin tentang kehidupan kita, Bapak Saudaraku? Ayo Bapak Saudaraku, saya ingin Bapak Saudaraku setiap hari kita ini perlu bercermin tentang kehidupan kita, Bapak Saudaraku. Yesus katakan jangan seperti orang munafik, ya. Hanya bisa melihat orang lain tapi tidak pernah melihat tentang diri sendiri. Kalau kita bisa bercermin setiap hari, dari pagi sampai sore apa yang saya lakukan sepanjang hari ini. Dan malamnya saya merenung dan besok saya akan perbaiki lebih baik lagi. Supaya hidup saya ini menjadi teladan. Bukan hanya bisa menunjuk-nunjuk orang lain tidak beres. Tapi diri kita sendiri, kita tidak pernah bercermin tentang kehidupan kita. Alangkah bijaksana Bapak Saudara. Setelah melewati hari Bapak Saudaraku, ketika kita mau tidur, mau istirahat, kita berpikir sejenak, sepanjang hari ini sudah saya lakukan apa? Banyak berbuat yang baik atau yang jahat, banyak memberi atau banyak meminta, banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, atau banyak hal yang di pikiran kita yang menyakiti hati Tuhan. Pernah kita bercermin atau lebih sering mata kita melihat orang lain dan kita menunding-nunding orang lain itu tidak beres. Hari ini Bapak Saudara berpikir sejenak supaya kita menjadi orang yang bijaksana dalam menilai segala sesuatu. Saya pengalaman berkali-kali Bapak Ibu salah menilai orang. Pernah orang tinggal di rumah saya Bapak Saudaraku, istri saya kehilangan, ya. Maksud saya Koko dan istri saya kehilangan itu cincin. Langsung pikiran saya tertuju kepada seseorang yang ngambil Bapak dan Saudaraku. Padahal bukan dia yang ngambil. Itu jahatnya pikiran manusia Bapak Saudaraku. Makanya saya bilang kita harus uji sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita tidak pernah mengintrospeksi ke dalam Bapak Saudaraku, sebelum kita menilai orang lain Bapak Saudaraku, bahaya Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, supaya kita bijaksana, biarlah kita selalu mengintrospeksi diri kita, lihat ke dalam sebelum kita keluar Bapak Saudara. Amin. Kita lihat ke dalam diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain Bapak Saudaraku. Supaya kita bijaksana di mata Tuhan dan di mata manusia. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan singkat ini boleh sungguh menjadi berkat. Bapak Saudara, saya undang pemain musik buat tampil ke depan.